Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Kita sudah lama tidak bertemu. Semoga kita masih dalam keadaan yang sehat dan tetap menaati peraturan pemerintah untuk berdiam di rumah. Baik, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini, di mana kita akan melanjutkan pembahasan terkait pemahaman menggunakan Microsoft Office Access. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pengenalan Microsoft Office Access serta langkah-langkah untuk membuat tabel pada Microsoft Office Access. Nah, sesuai dengan RPS, pertemuan 10 kali ini kita akan mencoba praktek langsung bagaimana membuat tabel pada Microsoft Office Access. Sekarang kalian buka dulu Microsoft Office Access-nya. Ya, kalian juga bisa sambil buka-buka modul yang sebelumnya sudah saya share. Nah, kemudian mungkin kita ada yang menggunakan Microsoft Office Access yang berbeda. Misalnya, mungkin kalian ada yang menggunakan Microsoft Office Access 2007 ataupun yang lainnya. Kebetulan saya menggunakan Microsoft Office Access 2013, jadi mungkin untuk tampilan ada sedikit perbedaan. Namun untuk fungsi-fungsi utamanya itu tetap sama. Oke, sekarang kita mulai aja. Karena kita baru pertama kali membuat, nah kita membuatnya itu mulai dari blank desktop database dulu. Nah, kemudian kita tentukan dulu mau simpan di mana. Kalian itu harus ingat-ingat nanti kalian nyimpannya di mana. Biar gampang, kita tentukan aja dulu. Kita simpan di desktop biar nanti mudah mencarinya. Tinggal kita pindahkan gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa di rename. Misalnya saya ganti menjadi data karyawan. Kemudian di OK saja, lalu kita klik Create. Nah, oke. Sekarang kita sudah masuk ke tampilan datasheet-nya. Ya. Nah, di sini supaya tidak bingung, ya kita mulai dari menu Home-nya dulu ya. Di sini di menu Home-nya itu kita akan sering menggunakan submenu view ya. Di sini pada view ini ada datasheet view dan juga design view ya. Kemudian di menu create ya, di sini ada tabel, ada formulir, ada laporan dan juga ini untuk query-nya. Yang mana semua ini akan kita pelajari selama setengah semester ini. Kemudian di sini ada external data, kita belum pakai ini. Kemudian di sini ada database tools, field dan juga tabel. Kemungkinan kalau kita pakai Microsoft Access yang berbeda, menu-menu di sininya pun ada sedikit perbedaan. Kita langsung saja mulai untuk membuat tabel. Nah, sebelumnya kita itu masuk dulu ke view. Kemudian kita desain dulu tabelnya. Jadi kita klik design view. Nah, di sini sebelum kita memulai membuat tabel, kita harus menyimpan dulu tabelnya. Oke, sekarang kita beri nama data karyawan. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah masuk ke tabel ya. Di sini kita akan membuat desain tabelnya itu seperti apa. Mau apa aja nih nanti yang mau kita isi di formulirnya itu ya. Nah, jadi pada saat membuat tabel, di sini kita langsung ada
ID, primary key. Itu kenapa? Karena setiap tabel pada database itu pasti ada primary key-nya. Pasti ada yang menjadi primary key-nya. Ketentuan yang menjadi primary key-nya yaitu dia harus yang paling unik. Artinya dia tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Misalnya ID pegawai atau ID nomor induk KTP atau nomor induk mahasiswa gitu ya. Karena sudah pasti setiap orang itu akan berbeda ya. Jadi kenapa tidak yang menjadi primary key-nya itu nama? Karena kalau misalnya nama itu bisa saja dia ada yang sama gitu, satu orang dengan orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang sama artinya dia sudah tidak unik lagi dan tidak bisa menjadi primary key. Jadi kita tentukan saja ID-nya itu karena tadi kan kita tabelnya itu data karyawan, artinya ini kita sedang membuat data untuk karyawan kan. Jadi ID-nya itu kita ID karyawannya. Baik. Nah, untuk data tipenya kita atur saja sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tapi kalau misalnya ID-nya itu seluruhnya angka, kita maunya seluruhnya angka dan dia berurutan mulai dari 001 sampai dengan ribuan gitu ya. Itu bisa pakai ID number gitu. Tapi kalau misalnya kita ID karyawannya itu, misalkan ID karyawan itu enggak semua mulai dari 001 gitu ya di awalnya. Bisa jadi dia angka pertamanya itu adalah berdasarkan waktu dia masuk gitu ya. Misalnya 2017 bulan 5 tanggal 4 lalu nomor urut 2 misalnya ya. Pada saat dia masuk di bulan itu, tanggal itu ada 2 karyawan atau lebih yang masuk. Kemudian dia nomor urut 2. Jadi yang angka depannya itu sebagai identitas dia masuknya itu kapan. Kemudian identitas dia yang tidak sama dengan yang lainnya itu adalah di 2 digit terakhir. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kasusnya demikian, itu namanya custom ya. Kita pakai teks saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentu saja nama karyawan. Nama karyawan di sini sudah pasti teks. Tapi kalau nama kan ada yang panjang, ada yang pendek, jadi kita pakai long text saja. Kemudian jenis kelamin. Untuk jenis kelamin kita data tipenya teks saja. Kemudian misalnya nih untuk pengisian data itu biasanya diperlukan juga nomor induk KTP. Jadi kita data saja nomor induk KTP-nya. Nah, nomor induk KTP-nya ini kita samakan saja pakai teks. Kemudian misalnya kita mau menambahkan alamat. Sebenarnya pada nomor induk KTP juga kita kan bisa mengecek alamat ya. Cuma kadang-kadang beberapa orang itu alamat domisili dia pada saat ini itu berbeda dengan yang tertera di nomor induk KTP. Jadi kita tambahkan saja alamat domisili. Nah, di sini kita pakai teks, cuma kita pakai long text saja. Kemudian nomor HP. Di sini untuk nomor HP bisa saja menggunakan number. Tapi biasanya kalau misalnya kita menggunakan number, itu kan
nomor HP kan diawali dari angka 0. Kalau misalnya kita pakai number, ketika kita input, misalnya 0853, nah ya, itu nanti yang akan tampil datanya itu hanya 853, kosongnya itu enggak tampil. Tapi kalau misalnya kita pengen yang nanti tampil itu nomornya lengkap, kita pakai short text saja. Jadi nanti yang akan tampilnya itu lengkap. Kemudian di sini sudah selesai. Kalau misalnya kalian ada kebutuhan lain yang harus ditambahkan, itu silahkan saja disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan kalian. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah selesai, kita simpan saja. Kemudian kita mulai mengisi formnya ya. Kita klik view lagi. Nah, di sini kita mulai masuk untuk pengisian formulir. Misalnya di sini ID karyawannya itu 2017 05 04 002. Kemudian nama karyawannya ini kita rapikan saja. Misalnya namanya Milea. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Nomor induk KTP-nya misalnya 32 20 20, kemudian 18 05 05 17 10 18 misalnya. Kemudian di sini alamatnya Jalan Tubagus Ismail Jalan nomor 30 misalnya. Nah, kita ini rapikan saja. Kemudian di sini nomor HP-nya misal 0853 20 20 05 04. Kemudian misalnya kita mau menambahkan field untuk jabatan, misalnya kita ada yang kelupaan, ya udah kita tinggal tambahkan saja. Kita tentukan dulu tipe datanya, short text saja. Nah, di sini kita edit jabatan. Nah, di sini misal jabatannya dosen. Nah, kita misalnya mau dipindahin nih. Biasanya jabatan itu ada di samping nama, ya kita geser aja. Ya, tuh, jadi disesuaikan aja. Baik. Berikut ini adalah contoh dari pembuatan tabel. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah praktek membuat tabel sesuai dengan langkah-langkah yang ada di PowerPoint yang sudah di-share. Nah, silahkan kalian lanjutkan kembali mengisi data lainnya sampai dengan 10. Data yang diisi boleh data teman-teman kalian atau juga boleh data dummy. Jika sudah, langsung saja disimpan. Kemudian kalian untuk foldernya itu diingat-ingat kembali simpannya di mana. Kebetulan tadi kita simpan di desktop, jadi nanti filenya kalian upload di eKampus di halaman tugas ya. Kemudian setelah itu ya kita pertemuannya cukup sampai di sini aja. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan melalui WA group atau forum diskusi ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat form menggunakan Microsoft Office Access ya. Terima kasih, tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.